Yo, balik lagi. Kali ini mau bahas agak melengkapin ya tentang pembahasan spool Ninja AC yang banyak repair kitnya tersedia di pasaran yang tulisannya Kawasaki KGO yang made in Thailand itu sama yang KW model kayak gini. Nah, untuk ini banyak dipakai di King, reviewnya juga lumayan bagus, makanya saya nyoba beli Rico. Ini cadangan ya, jadi nggak akan saya buka. Ini made in Malaysia. Mumpung kebetulan tadi bersih-bersih juga, ada nemu ternyata punya botol kayak gini juga, dibandingin sama itu. Terus yang utama bahas ini dulu. Untuk biasa 10 kW atau Thailand, ini tulisannya Rico, belakangnya racing. Racing murah. Ini kalau dihitung itu 6 lapis ya, itu loh, ada besinya itu, lempengannya itu 6 lapis. Dan ini ada juga tulisannya 8K itu, atau jangan-jangan hambatannya 80 atau 0,8, tergantung satuannya. Kalau standarnya Ninja itu yang masih agak layak pakai itu 90-an ya. Dan ini dulu yang lilitan, ini ternyata upgrade ya, saya kira itu sama. Ini tuh kan kalau di jasa-jasa itu, nah ini ciri ori. Ini ada 12 lapis atau shaftnya ada 12 jumlahnya ini. Nah, kalau yang KW-KW itu kan rasanya ini 6, terus ada yang di-upgrade katanya lebih bagus dari ori. Terus yang ada yang jual 300 ribuan tapi lempengannya juga 6. Yang Kawasaki itu yang 200 ribuan itu lempengannya juga 6 ya. Itu tulisannya GTO. Kalau kalian cari GTO itu motor jadul barengannya Kawasaki AR yang 125, GTO itu 110. Lama banget. Cuma kebetulan kalau dipasang di Ninja itu sama. Nah, kalau spoolnya Anda cari di Google pakai spool GTO, itu munculnya kayak gini. Tapi lempengannya tebal banget. Tebal banget, ada di atas 12 kayaknya. Di atas 12 tebal banget. Juga bisa dipasang di Ninja. Buat variasi juga bisa. Nah, kata yang ngerti elektronik itu biasanya yang bawaan ini itu bacanya lebih cepat daripada yang 6. Nah, apalagi kalau misal risetnya coba pakai yang itu spool GTO itu ada lebih dari 12. Kalau ini kan ini sih tulisannya Ninja, ini jangan-jangan juga GTO tapi ditulisi Ninja. Tapi kan online itu jualnya kayak misalnya bukan motornya tapi jualannya ori Kawasaki Ninja, nah kayak gitu tuh kan. Banyak kayak gitu, itu kasusnya seperti yang dulu rame yang pengapian YZ Thailand, terus ada yang klarifikasi itu penjual, nah itu bahas tentang YZ itu, bahasnya Livan atau Mocin, tapi jualannya di onlinenya tulisnya pengapian YZ. Nah saya bingung itu kayak strategi marketing atau apa itu. Terus ada yang bahas lidah membran KX, di videonya itu nulisnya aslinya punya KX, nah tapi di jualannya namanya membran KX 125. Itu kan yang nggak ngerti, nggak paham kayak gitu kan, cuma kayak ke bawah nama kayak gitu. Jadi bingung kan, yang mau yang viral atau yang pembahasannya itu agak kurang jujur semua menurut saya loh. Kayak yang bahas pengapian RM Jowo lebih bagus dari YZ, itu terlalu halusinasi kalau kayak gitu. Dan banyak yang beli. Nah,
Itu kan kayak cuma permainan loh, yang untung itu yang jual biasanya. Yang kita yang beli itu ya saya nggak beli tuh. Yang kalian yang beli, yang banyak kemakan kayak gitu. Jadi ikut terbawa strategi marketingnya, banyak yang ngeri-ngeri kayak gitu jualannya. Dan saya udah kayaknya lanjutan ini saya beli sampel apa itu underdeal Yamaha, yang bahasnya besok, tapi ini fokus dulu. Ya isinya kayak gitu, bahasnya di videonya kayak gini, jualannya masih kayak gitu. Nah saya juga bingung. Kalau yang coil kan ada banyak special engine, tapi karena orang-orang Indonesia, orang-orang kita daerah saya itu juga taunya cuma YZ. Nah kalau aslinya itu motor special engine itu banyak loh, ada KTM, Husky, Gas-Gas, Sherco, dan sejenisnya. Itu coilnya juga bagus-bagus, tapi karena udah terbawa pengaruh YZ, jadi yang muncul YZ semua. Belum ada yang CR, bahas-bahas CR masih jarang. KX juga masih jarang. Pengapiannya itu zaman dulu saya masih sering agak aktif di grup Kaskus, itu banyak yang jual. Sekarang udah mulai langka, apalagi motornya ya lawas-lawas semua, pasti kendala spoolnya juga terkendala kayak gini. Kalau nggak ngerti, nggak sering-sering ngukur, itu cuma asal beli dan pasang, nggak tahu kendalanya. Kayak gini, teman saya ada yang beli pengapian Ninja AC copotan, karena ini bahasnya Ninja ya. Itu diukur ininya 0,75 di multitesternya. Kalau normalnya itu 90 sampai 95, tergantung bacaannya multitesternya. Itu kadang beda-beda ya. Kalau yang pakai ini dapatnya 93, kalau pakai ini 93, dan ada yang ngukur pakai multitester agak jelek dapatnya 95-an. Tapi rentang normalnya sekitar 90-an sampai 95. Temen saya ngukur itu 0,75. Dan orangnya seneng banget dapat copotan, padahal copotan itu entah tahun 2001 atau sampai 2004, itu kan udah lama banget, udah kemakan usia. Dan dipasang pakai CDI RC, coilnya YZ. Itu gesernya jauh banget ya. Ininya sampai di bur jauh banget. Itu orangnya sebelumnya belum ngukur ini, belum ngerti banget, cuma asal ikut-ikutan beli. Pas zaman viral pengapian ini dipakai CDRC enak, itu cuma ikut-ikutan. Terus pas diukur kan karena gesernya jauh itu di atas 17. Kalau yang normalnya itu, kalau permainan dari hambatan ini kadang malah nggak digeser ya, kadang cuma dikit banget, sampai 1-4 mili doang, tergantung selera karakternya, dikit banget. Ternyata kalau yang jauh-jauh itu kadang ininya, hambatannya itu udah ngedrop, udah kemakan usia, udah aus, udah waktunya pensiun. Nah kalau ini kan risetan ya, kata yang bikin orangnya, ini pakai kabel 0,1, jumlahnya ada 4, hambatannya itu rahasia kata temennya. Ini mungkin sekitar 100 sampai 150-an, 120 sampai 150-an. Ini cuma buat cadangan. Nah, berarti kan kalau yang Kawasaki gitu itu kan bukan aslinya Ninja. Tapi juga ada yang bilang itu Kawasaki yang apa itu? Kawasaki yang bak kipas, KR itu. Tapi saya pernah lihat dulu juga 12 jumlahnya. Nah, berarti nggak tahu itu barangnya Kawasaki beneran. Atau kalau Anda kurang yakin, bisa cek aja itu kode partnya, dibaca dan dicari itu apakah bawaan Ninja atau hanya variasi yang dibungkus Kawasaki, atau punya motor Kawasaki jenis lain. Kawasaki
GTO itu 80-an ya, tahun 80-an. Nah, jadul banget. Yang ada 6. Ini lupa ngitung. Itu ada 8K. Kalau hambatannya ternyata 80, berarti ini pasti kalau dipasang di Ninja saya agak berbet. Bawahnya pasti nggak enak. Minimal ya 93 atau di atasnya. Kalau yang ada yang beli upgradean itu 300 berapa, 300 ribuan rentangnya, harga segitu. Tapi yang membedain tuh hambatannya biasanya lebih besar. Itu sesuai yang bikin mereka, risetnya mereka. Toh ada yang bikin gulungan gini, ada seseorang yang bikin kayak gini, ordernya sama, hambatannya beda, 130 berapa gitu, yang satunya 136 kalau nggak salah dulu. Itu soalnya ini gulung manual ya, pakai manusia yang gulung, bukan mesin. Jadi kadang presisi, kadang nggak. Belum kawatnya ini kan beda-beda mereknya, sesuai kualitas. Ada yang ordernya ini masih made in Japan atau yang lainnya, atau yang lokal. Itu kan beda-beda ini. Terus kalau punya Ninja orinya ini sebelum ngedrop ya punya saya. Ini tuh tebal kawatnya 0,16. Hambatannya dulu 9293. Terus ini yang pas digulung ini, saya kira standar loh. Pas dihitung itu ternyata lebih dari 100, berarti ini udah upgradean. Dengan kawat 0,1 dikali 4, ininya 4 lapis, terus ditutup benang. Ini tanpa, kalau pakai RC itu ini tanpa geser ya ini. Kalau yang dulu itu sampai geser 17. Ternyata ininya yang ngedrop. Ini umurnya itu 4 tahun harus dicek ya. Kalau beli copotan, apalagi ini copotan itu biasanya ada kode ini. Ini itu sama kayak di nomor kode magnetnya ada tulisan 4FY juga. Nah, kalau biasanya kan sekarang udah banyak motor yang misal STN kanan, STNK doang suratnya, atau enggak bodong atau enggak curian, itu dijual ngecer. Nah, kan ini bisa beda-beda. Makanya saya lebih cari yang motor beli onderdil itu yang halal. Daripada dosa ntar dikira pengepul juga padahal cuma beli cadangan. Ini biasanya beda-beda yang beli copotan itu. Yang motornya nggak beres terus dijual ngecer, itu biasanya kayak gitu. Nah, ini cadangannya gini, terus dililit pakai benang, dikasih lem. Ini udah rapat banget ya. Ini risetnya masing-masing ya, tiap orang itu yang spesialis gulung spool Ninja itu beda-beda ya. Ada yang minta request kayak gini di tempat ini beda, terus di tempat sana hambatannya juga beda-beda. Itu masing-masing orang ya, masing-masing ilmu orangnya. Ibarat kayak porting di tempat ini sampai di tempat sana kan juga beda-beda. Jadi ya kayak gitu, toleransi pengetahuan orang-orang. Kalau tempat gulung spoolnya udah nggak tahu, saya ini udah nggak pernah ketemu orangnya. Cuma kemarin pas WA, terus ini pas bongkar-bongkar di garasi sekalian bikin video. Kalau ini ya kayak gini. Ini harganya 150 ribuan sama ongkirnya jadi hampir 200. Kalau yang Kawasaki KGO yang tulisannya GTO, kok KGO kan oli. GTO, Kawasaki GTO ini juga jumlahnya 6. Ada yang pernah ngukur itu hambatannya 90, berapa gitu. Kalau Ninja kan 93, apalagi lempengannya ini ada 12 shaftnya. Ini cuma ada 6. Tapi ada yang orang beli juga itu sampai 100. Nah, saya bingung itu. Yang bener yang mana? Kalau
kalian yang pernah ngukur itu ya sharing-sharing aja, daripada ilmu kayak gini dibawa mati, mending dibagi-bagi aja, lebih bermanfaat buat pengalaman biar nggak terjerumus seperti yang pengapian IZ Thailand. Terus ada yang bilang Livan, ada yang bilang Honda Grand. Itu cuma menang playernya doang. Ya kayak ini ada tulisan racingnya, padahal nggak racing. Ini ada Rico, tapi menurut reviewnya anak-anak ranking itu lumayan. Ini dipakai lumayan, tapi belum ngukur saya. Soalnya ranking sama Ninja kan beda. Nanti saya tanya orangnya itu, ntar percuma juga. Motornya aja beda, pasti beda lah. Terus ngomong sekalian, ini dulu buat nyetok itu loh, sama ini bawaannya buat tips aja ya. Kalau ini kan Kawasaki itu loh, saya dulu beli banyak kayak gini. Ini di zaman pas saya kuliah di Jogja, ini saya kayak ngumpulin nggak jelas kayak gini. Nah, dari baut tanam sampai blok saya iseng-iseng dulu beli di Magelang, di apa itu, Sumber Buana, sama di dekat Jogjatronic gitu. Itu jualan onderdil Kawasaki Ninja, semua Alphard Kawasaki itu. Yang mana ya, misalnya tuh kok masih rapat semua. Ya kayak gini lah. Untuk zaman dulu ini harganya 8.000 yang Super Keep ini. Sekarang rentang 10 ribuan. Kalau ini masih 10.000 yang bungkus lama. Ada yang 15.000 deh. Kalau onderdil Kawasaki yang bungkusnya lama-lama kayak gini biasanya bahannya lebih tebal ya. Nggak ngerti aku. Dulu pernah beli tutup cover Ninja. Itu hampir sama kayak copotan ya. Sama kayak bawaan motor tebelnya. Kalau yang bungkus putih-putih itu, yang kayak gini lah misalnya. Nah kayak gini, ini agak tipis ya, tapi ini sama made in Japan-nya, sama tutupnya. Ini baut bawah. Kalau yang kayak gini saya merasa kayak lebih tebal. Nah, lihat ini tuh baut tanamnya loh, masih made in Thailand. Yang saya simpan beberapa itu made in Japan, tapi sekarang udah banyakan made in Indonesia. Ini bahannya lebih padat. Kalau yang made in Japan itu punya bloknya 1878 itu kayaknya dapatnya saya. Itu masih padat semua. Lumayan bagus ini. Kalau yang ini itu reservoir HRC, tabung air radiator. Ini itu beli 250.000. Ini lubangnya ada 2 buat selang besar dan kecil. Ini bahannya agak lembek. Ini kapasitasnya itu itu 250 mili. 250 mili harga 250 ribuan. Sekarang nggak tahu harganya berapa, ini kebetulan dapat nemu tadi. Dulu beli koleksi nggak jelas. Kalau ini 15.000 botol minum dilubangin atasnya, paket hemat. Kalau ini yang baut mur atasnya ya, ini beli online dulu. Ini harganya 2.500. Untuk kualitasnya itu lebih ringan ini daripada orinya kayak gini. Ini yang made in Japan lebih ringan ini. Ini ada juga yang beli harga 1.500-an. Cuma agak kurang rapi yang 1.500. Ini harga 2.500 saja udah bagus. Kalau ini yang copotan, yang bawaan motor, agak lebih berat lagi. Terus kan ada jenisnya yang baut probot
yang Thailand itu harganya 20 ribuan kalau itu, cuma baut. Apalagi yang titanium, kalau titanium itu ada orang yang beli itu satunya kayak gini itu 115 ribu satunya, berarti kalau dikali 5 itu hampir 500 ribu baru dapat baut blok atas. Kalau ini 10 ribuan berarti cuma 50 ribu, ini 2500 itu 10 ribu. Nah pakai Demat udah lumayan bagus loh warnanya, agak bling bling, bahannya besi juga, cuma dilapis kayak nikel gitu modelnya. Ini lebih ringan tapi lebih panjang juga, lebih panjang, cukup bagus buat yang nggak gengsi ya titanium. Nah berarti untuk tipsnya, kalau beli itu harap cek hambatannya, seperti beli coil lah. Coil kalau mau bandingin itu tinggal cek hambatan primer sekundernya. Kalau ini ada dulu yang pernah upgrade, ini kayaknya dulu upgrade-nya itu berlebihan. Normalnya kan 93, terus di-upgrade sampai 250, ada sampai juga sampai 300. Itu motornya berbet atasnya, berbet bawahnya, terus meledak. Itu nggak kuat. Padahal CDI-nya yang bawaan itu loh, itu juga udah di-upgrade. Nggak pusing gimana itu. Udah upgrade semua, malah berbet semua. Kalau yang pakai harian jalan-jalan mending ininya aja. Kalau upgrade CDI-nya itu malah banyak problem nantinya. Kalau spoolnya aja masih aman. Yang upgrade CDI itu biasanya digedein juga. 100, ini dulu ada yang 160-an hambatannya, dibikin 160-an. Tapi yang 6 lapis ya. Terus CDI-nya juga di-upgrade. Yang AC, bawaan AC itu atasnya lumayan enak, tapi bawahnya agak berbet gimana gitu. Kalau yang pakai CDI RC, kalau kabelnya jaraknya CDI dan kabel kejauhan, terlalu jauh, itu nggak enak. Biasanya kalau orang-orang balap yang ikut drag atau road race itu CDI sama coil itu dideketin ya. Jadi lebih cepat gitu misinya, apinya lebih cepat. Kalau makin panjang kan makin jauh, kayak mau olor HP atau ngecas atau apa kayak gitu, semakin dekat semakin bagus. Kayak kabel coil kan sering dipotong, dibikin ngepres, kayak punya saya dibikin ngepres semua, dipotongin semua, itu lebih cepat. Kalau panjang kan hambatannya kerasa kayak mau jalan-jalan. Ya yang CDI RC, yang KGD dipaduin coil YZ itu udah bagus. Ininya juga udah di-upgrade, udah bisa buat jalan-jalan. Cuma saya nggak begitu suka pengapian AC kalau buat harian, kurang nyaman buat saya loh. Kalau seringnya kebut-kebutan ya lumayan. Tapi DC juga udah banyak yang model-model baru sekarang kayak GTT yang E7, CDI E7, yang Novadas itu juga udah mulai banyak bertebaran. Padahal dulu itu cuma beberapa orang aja yang punya yang E7, apalagi yang CDI-nya masih hitam E7, ada kode race-nya, itu hanya beberapa orang aja yang punya di Jogja sama di Jakarta, masih dikit. Kalau sekarang udah banyak dipakai di Ninja FFA Drag ya, karena bisa dikasih power up dan lain-lain, dan katanya enak, apinya bisa bersih. Kalau kayak gini ya termasuk lawas juga. Apalagi yang trail sekarang kan juga banyak yang pakai aki sekarang, nggak seperti dulu kan nggak pakai aki trailnya. Ya itulah, ibarat kalau mau upgrade spool usahakan di tempat yang sering upgrade. Banyak bengkel-bengkel juga, tapi biasanya yang balap itu rahasia ya. Ini sesuai riset mereka, ada yang bikin berapa. Kalau punya saya ini kan yang jalan-jalan. Kalau yang balapnya yang upgradean kayak gini nggak boleh disebarin, kasihan. Buat rahasia aja dan sharing tips
ilmu bermanfaat tentang spool yang KB ciri khasnya 6, yang ini 12. Kalau bautnya ini pakai M5 kayaknya, yang dibikin stainless. Ini juga suatu saat pasti mati walaupun nggak dipakai karena kemakan usia. Dan ini lo hampir lupa, ini juga ngaruh loh. Kalau ini kan udah agak hitam satunya, ini kata orang bagusnya langsung dipotong, dibikin sambungan lagi. Karena saya lagi hemat, jadi buat simpenan aja. Nggak perlu pakein gini dulu, libur kita pakainya gini. Ada 4, besok lah kalau mau pas bikin skun yang ada karetnya mau tak bikin ini. Ya bikinnya di bengkel, cuma saya yang niat gitu loh. Saya nggak ngerti caranya juga, cuma sering nongkrong aja dulu dan sekarang ngerti. Dan ya kayak ginilah tentang Ninja itu kan motornya murah, bertenaga, onderdilnya masih banyak. Kalau yang powernya gede-gede kayak Suzuki RGV 250 yang FJ22 itu juga kenceng, 2 silinder. Terus KTM, saya sebenarnya suka KTM 300 yang XI masih karbu. Cuma banyak orang yang bilang ya onderdilnya susah dan mahal. Motornya kan 140-an. Saya dulu ditawari bapak teman saya punya trail KTM XC tahun 2018, disuruh beli 120-an. Motornya masih bentar ya, belum hekmelnya masih 28 jam. Kalau yang di atas 68 jam itu banyak orang-orang yang dijualin karena onderdilnya itu kayak bloknya aja ya. Saya pernah diajak dulu ke Juragan Trail, blok KTM itu 16 juta. Pistonnya itu yang Wiseco itu 2,5 jutaan lebih sekarang. Itu 2,5 juta itu estimasi buat Ninja ya. Kalau buat KTM 300 itu pasti lebih. Itu berarti kan harus nyiapin hampir 20 jutaan buat ganti blok. Nah sekarang kan juga banyak yang fanatik kayak blok RE King Y1, Y2 itu dijual mahal-mahal. Kalau saya ya nggak begitu tertarik, saya nggak begitu fanatik motor banget. Kayak PDK zaman sekarang itu bloknya nggak setangguh dulu, gampang baret. Kalau dulu itu kalau nge-gym aja dihalusin aja masih bisa dipakai. Kalau sekarang nge-gym ya baret semua blok PDK loh, nggak setangguh dulu. Kayak RE King itu yang punya stok-stok lama, Y1 Y1 itu saya lihat itu harganya di atas 15 juta. Nah, dengan teknologi yang seperti itu, belum ada power valve-nya, ya ada yang beli, itu berarti orangnya fanatik dengan RE King. Kalau saya, karena saya nggak begitu fanatik motor banget ya, yang logis aja ya, yang fungsional. Kalau punya RE King pengen awet, bloknya yang lama aja, yang YP nggak apa-apa, tapi pakai liner karbon udah cukup. Ngapain bisa hemat 15 juta bisa beli aksesoris lain apa itulah. Kalau nggak fanatik ya ngapain. Kalau orangnya fanatik sama RE King ya pasti dibeli. Udah fanatik, udah penyuka banget ya udah dibeli. Ibarat punya pasar dan segmennya masing-masing semua itu. Tergantung orangnya. Ya udah sekian, semoga bermanfaat tentang ilmu